Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Munirah Salamah, Prodi PAI 2 semester 5. Nah, sebelum kita memasuki judul kita hari ini, saya akan menjelaskan sesuatu. Membaca Al-Quran itu harus benar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, yang apabila salah dalam membaca akan merusak arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Membaca Al-Quran dengan benar juga akan menambah kekhusyuan dan akan menambah pahala ibadah yang nantinya akan menjadikan kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Baiklah, dari materi tersebut maka pembelajaran kita hari ini yaitu perindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, yakni materi yang kita bahas adalah hukum bacaan lam dan ro. Apakah dari kalian semua sudah mengetahui apa itu hukum bacaan lam dan ro? Jika belum, baiklah, saya akan memaparkan materinya. Hukum bacaan lam dan ro itu ada dua, yakni hukum bacaan lam dan ro. Kemudian di antara kedua tersebut dibagi lagi. Yang pertama itu hukum bacaan lam. Hukum bacaan lam itu ada dua. Yang pertama lam tarkhim atau lam tebal, atau disebut juga lam mufakhamah, yang apabila ada huruf lam dalam lafz jalallah yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah atau dhammah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Sebagai contoh, cara pengucapannya dengan menjorokkan kedua bibir depan, yakni contohnya adalah qul huwallahu ahad. Kemudian yang kedua, lam tarqiq atau lam tipis, disebut juga lam huruf kokoh. Hukum lam dibaca tarqiq apabila dalam dua keadaan, yakni yang pertama, lam yang terdapat pada lafzul jalallah dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, posisi mulut tidak menjorok ke depan. Contoh, bismillah. Kemudian, semua lam yang terdapat dalam lafal selain lafzul jalallah. Contoh, wa'allama. Baiklah, selanjutnya hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, ro tafkhim, yang artinya ro yang dibaca tebal. Ro yang dibaca tebal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jika huruf ro berharakat fathah atau fathatain. Contoh khairah atau khairan. Kemudian yang kedua, jika ro berharakat dhammah atau dhammatain. Contoh ghafurun. Kemudian yang ketiga, jika ro berharakat sukun atau sukun dan jatuh sesudah huruf yang di fathah atau di dhammah. Contoh wal hari. Kemudian yang keempat, jika ro berharakat sukun didahului huruf yang berharakat kasrah, tetapi kasrahnya tidak asli dari kalimat itu. Contohnya irji'. Nah, kemudian yang kelima, jika ro berharakat sukun sedangkan huruf sebelumnya berharakat kasrah asli, namun setelah ro sukun itu ada huruf isti'la, yang mana huruf isti'la tersebut adalah to, zo, ro, fa, to, zo, ko, so, do, dan ghof. Sebagai contoh, kirtosun. Kemudian yang kedua itu ro tarqiq, yang mana ro yang dibaca tipis atau muraqqaqah. Ro yang dibaca muraqqaqah di dalam ilmu tajwid dia dibaca tipis jika memenuhi beberapa syarat, yakni yang pertama itu jika ro berharakat kasrah atau kasratain. Contoh karimun.
Kemudian yang kedua, ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli, tetapi sesudah roh sukun bukan huruf isti'lah. Contoh Fir'aun. Kemudian yang ketiga, contoh ro diwakofkan dan huruf sebelumnya ya sukun. Contoh lakumul khair. Kemudian yang keempat, jika ro diwakofkan dalam huruf sebelumnya dikasroh. Contoh wala nafir. Ada juga hukum roh gabungan dari keduanya, yakni disebut jawazul wajhain, yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Huruf ro yang dibaca tafhim atau tarkik jika ro itu disukun dan huruf sebelumnya dikasrah, sedangkan setelah roh sukun itu ada huruf isti'la yang dikasrah, yakni contoh min irdih. Cukup sekian pemaparan dari materi saya. Apakah dapat dipahami? Baiklah, jika dapat dipahami, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.